Seorang pria menikahi perempuan yang tak bisa berjalan, bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Ia pikir malam pertama mereka akan sunyi dan dingin. Tapi malam itu, sang perempuan melakukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Namanya Teguh. Wajahnya teduh, rahangnya kokoh, dengan mata gelap yang dalam dan tenang seperti telaga. Di desanya, ia adalah primadona. Ia tinggal berdua dengan ibunya, Bu Sari. Ayahnya telah tiada setahun yang lalu setelah lama sakit. Sepeninggal ayahnya, Teguh mengambil alih semua tanggung jawab rumah tangga. Ia bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji pas-pasan. Setiap pagi, Teguh menaiki sepeda tua ke pabrik. Hidupnya berjalan datar, tanpa riak berarti. Hingga pada suatu siang yang biasa, badai kecil itu datang dalam bentuk yang begitu cantik. Hari itu langit mendung, angin seperti menahan napas. Di pabrik tempat Teguh bekerja, muncul seorang gadis baru, Sekar namanya. Rambutnya hitam tergerai, wajahnya bersih dan bersinar bahkan di bawah lampu neon yang pucat. Seketika, suasana berubah. Para buruh laki-laki yang biasanya dingin, kini bersikap manis. Supervisor mereka, Pak Darto, bahkan terlihat lebih sering senyum. Teguh tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu kembali bekerja. Namun hatinya tak bisa berbohong. Ada detak yang aneh ketika matanya bertemu dengan Sekar. Tapi, seperti biasa, Teguh memilih diam. Ia bukan lelaki yang pandai merayu, apalagi bersaing. Ia hanya buruh biasa. Sedangkan Sekar terlalu elok untuk dirinya. Suatu malam, Teguh dan Sekar mendapat shift malam bersama. Pabrik sepi, hanya suara mesin yang menderu, dan lampu-lampu kuning yang temaram. Saat Sekar mencoba mengoperasikan salah satu mesin pemotong, ujung bajunya terkena roda mesin yang berputar cepat. Teguh, pekiknya panik. Teguh yang mendengar teriakan itu segera berlari dan menarik tubuh Sekar secepat mungkin. "Kamu nggak apa-apa?" Suaranya bergetar. Wajahnya pucat. Sekar mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. "Terima kasih, kamu menyelamatkanku." Sejak malam itu sesuatu berubah. Mereka mulai berbicara lebih sering. Kadang hanya obrolan ringan, kadang dalam diam yang nyaman. Semakin dekat Teguh dan Sekar, semakin panas pula pandangan Pak Darto. Supervisor itu mulai bersikap tak adil. Teguh sering dimarahi, bahkan untuk kesalahan kecil. Rekan-rekannya mulai berbisik, tahu betul apa penyebabnya, kecemburuan. Suatu hari, ketika Teguh lupa menyusun kardus dengan rapi, Pak Darto membentaknya keras di depan semua orang. Semua orang terdiam. Sekar menunduk, wajahnya muram. Tapi sebelum Teguh bisa menjawab, pintu pabrik terbuka. Masuklah seorang wanita muda di kursi roda. Wajahnya bersih, tenang, tapi matanya tajam. "Pak Darto," katanya, suaranya tenang tapi menusuk, "Anda tidak berhak memperlakukan pegawai seperti ini. Anda bukan raja di sini." Semua ternganga. Siapa wanita itu? Ia menatap Teguh sejenak dan tersenyum. "Jangan takut," lalu pergi. Seperti angin yang tak sempat disapa. Keesokan harinya, kabar menyebar. Wanita itu adalah Raya, anak tunggal pemilik pabrik. Ia baru kembali dari luar negeri setelah bertahun-tahun. Selama ini ia hidup dengan kursi roda, karena kecelakaan hebat bertahun-tahun lalu. Kecelakaan yang sampai menewaskan ibunya. Hari-hari berikutnya, Raya mulai sering datang ke pabrik. Sore itu, Raya meluncur masuk ke lantai produksi dengan kursi rodanya, didampingi asistennya yang setia. Seperti biasa, ia mengamati sekeliling, mencatat detail, dan memperhatikan gerak-gerik karyawan. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Atau lebih tepatnya, seseorang. Teguh saat pekerja lain melirik Raya dengan pandangan iba, gugup, atau pura-pura sibuk, Teguh justru menghampirinya tanpa ragu. "Bu Raya, bannya agak kempis tuh. Saya isi angin ya?"
katanya ringan sambil berjongkok di samping kursinya. Raya terkesiap, lalu tertawa kecil. Terima kasih, tapi nggak perlu repot-repot. Enggak repot kok. Tatapannya tulus, bukan simpati, bukan basa-basi. Sesuatu dalam hati Raya hangat perlahan. Sejak hari itu, setiap kali Raya datang ke pabrik, Teguh selalu hadir. Entah hanya menyapa, membawakan air, atau sekadar bercanda ringan. Raya menyadari dirinya mulai menunggu kehadiran pria itu. Dan setiap pulang ke rumah, bayangan senyum Teguh seakan masih menempel di dinding-dinding kamarnya. Hari itu, langit mendung dan pabrik sepi. Teguh lembur seorang diri, mesin-mesin berdengung lembut seperti lagu pengantar malam. Lalu, suara roda berderit memecah kesunyian. Sendirian Mas Teguh, suara lembut itu menyapa. Teguh menoleh. Bu Raya, ngapain malam-malam begini? Raya tersenyum kecil. Lagi gelisah, nggak bisa tidur, jadi iseng kesini, boleh ngobrol sebentar. Teguh mengangguk dan duduk di kursi plastik usang. Raya memposisikan kursinya di sampingnya. Malam terasa lebih hangat dari biasanya. Mereka bilang kamu dekat dengan Sekar, kata Raya tiba-tiba, menatap lampu neon di langit-langit. Teguh menghela napas pelan. Ya, kami dekat, tapi belum sejauh itu. Kenapa? Sekar cantik, baik, tapi mungkin aku masih terlalu hati-hati. Aku takut kehilangan apa yang belum sempat ku genggam. Raya mengangguk pelan, hatinya remuk dalam diam. Aku juga takut kehilangan, gumamnya. Mereka saling berpandangan, lama tanpa kata. Malam itu, Raya pulang membawa luka yang tak terlihat siapapun. Beberapa hari setelahnya, ia tak muncul di pabrik. Kamar besarnya sunyi. Tubuhnya lemah, panas menyerang. Ia jatuh sakit. Pak Gunawan, ayahnya, mondar-mandir di depan kamar. Panggil dokter, panggil semuanya. Anak saya nggak boleh sakit, katanya dengan nada gemetar. Sampai akhirnya, dalam demam dan isak tertahan, Raya berkata lirih, Ayah, aku jatuh cinta, tapi dia nggak melihatku. Pak Gunawan tercenung. Seketika ia sadar bahwa ada luka di hati anaknya yang tak bisa disembuhkan dokter. Sore itu, Teguh baru saja mengganti seragam dan hendak pulang ketika seorang petugas keamanan memanggilnya. Teguh, ada yang mau bertemu di ruang pertemuan kecil. Ia berjalan ke sana, heran. Begitu pintu dibuka, jantungnya berdegup cepat. Pak Gunawan berdiri di dekat jendela, mengenakan kemeja krem dan celana panjang. Senyumnya hangat, tapi matanya tajam. Silakan duduk, Teguh. Teguh menurut, masih bingung. Tangannya menggenggam lutut. Aku datang bukan sebagai pemilik pabrik, tapi sebagai ayah. Teguh menelan ludah. Saya dengar Bu Raya sedang sakit. Semoga lekas sembuh. Pak Gunawan mengangguk. Dia nggak sakit karena virus atau bakteri, tapi karena perasaan. Keheningan menggantung sejenak. Raya menyukaimu, kata Pak Gunawan tanpa berputar-putar. Dan aku yakin kamu mengetahuinya. Teguh menghela napas, pelan. Saya menghormati Raya, Pak. Tapi saya mencintai orang lain. Kami belum bertunangan, tapi saya ingin melamarnya. Pak Gunawan menatap lurus. Aku paham, dan aku nggak akan memaksa. Ia berjalan pelan ke arah meja, lalu menyandarkan kedua tangannya di atas permukaan kayu itu. Tapi aku juga ayah. Dan sebagai ayah, aku ingin anakku bahagia. Raya sudah terlalu lama bersembunyi dari dunia. Dan baru kali ini aku melihat matanya menyala lagi, karena kamu. Teguh hanya bisa diam. Jika kamu bersedia, aku akan bantu keluargamu. Hutang-hutang, rumah, jabatan pun akan kuatur. Tapi kalau kamu nggak mau, aku tetap menghormati keputusanmu. Pak Gunawan menatapnya lembut. Kamu boleh berpikir dulu, tapi jangan terlalu lama. Hati Raya bukan tembok yang bisa menunggu pukulan. Lalu ia pergi, meninggalkan Teguh dalam diam yang semakin berat.
Malam itu, Teguh baru saja pulang dari pabrik ketika ia melihat dua pria asing berdiri di depan rumah sederhananya. Ibunya tampak berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. "Ada apa, Bu?" Teguh cepat-cepat menghampiri. Si pria yang lebih tua berbicara duluan. "Mas Teguh, kami dari pihak pengembang. Rumah ini sudah jadi jaminan atas hutang almarhum ayah Anda. Karena pembayaran tertunggak sesuai surat perjanjian, kami diberi hak untuk menyita." "Menyita?" Suara Teguh serak. "Benar, kami beri waktu 2 minggu. Jika tak bisa melunasi, rumah harus dikosongkan." Teguh tak menjawab. Matanya berpaling pada ibunya, yang kini terduduk di kursi bambu dengan wajah pucat pasi. Malam itu hujan pun turun, seolah ikut menangisi nasib mereka. Teguh duduk di pinggir ranjang, memandangi ibunya yang batuk-batuk di bawah selimut. "Maafkan Teguh, Bu," bisiknya lirih. Ibunya menggenggam tangan Teguh lemah. "Kita sudah berusaha, Nak." Dalam kebimbangan, tawaran Pak Gunawan kembali menggema dalam kepala Teguh. Apakah ini cara dunia memaksanya? Beberapa hari kemudian, Teguh mengirim pesan singkat pada Raya. Ia meminta bertemu di sebuah taman sepi di pinggir kota. Raya datang dengan kursi rodanya, ditemani sopir yang menunggu di kejauhan. Teguh berdiri kaku, menunggu seperti murid yang akan menghadapi ujian. "Terima kasih sudah datang," kata Teguh. Raya tersenyum kecil. "Sudah kuduga kamu akan menghubungi." Teguh menunduk, angin membawa aroma tanah basah dan daun gugur. "Bolehkah aku tanya satu hal?" Ujar Teguh pelan. "Tentu. Apakah kamu benar-benar menyukaiku?" Raya menatapnya dalam tanpa mengedip. "Aku jatuh hati padamu, Teguh. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak pernah memandangku dengan kasihan. Kamu memandangku seperti manusia." Teguh memejamkan mata. "Aku mencintai orang lain, tapi hidup sedang menekukku." Raya. Raya menunduk, jemarinya menggenggam sandaran kursi roda. "Kau ingin menikahiku?" Teguh tak menjawab. "Kau ingin menikahiku karena terpaksa," bisik Raya, nyaris tak terdengar. Teguh menggeleng. "Karena aku ingin melindungi ibuku, karena aku tak tahu jalan lain." Raya menarik napas dalam lalu berkata, "Kalau kamu mau menikahiku, jangan setengah hati. Aku lebih suka kamu menolak daripada menyentuhku tanpa cinta." Teguh menatapnya, akhirnya mengangguk perlahan. "Kalau begitu, beri aku waktu untuk belajar." Raya tak berkata apa-apa lagi, tapi ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Keesokan harinya, Teguh menemui Sekar. Mereka duduk di bangku belakang pabrik, tempat biasa mereka menyantap bekal. "Aku minta maaf," ucap Teguh. "Aku akan menikahi orang lain." Sekar menangis. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menunduk dan berkata, "Aku mengerti." Beberapa hari kemudian, Sekar mengundurkan diri. Tak seorang pun bisa menahan kepergiannya. Hari itu, langit bersih. Matahari tampak berusaha memberi restu, meski semua hati di dalam ruangan justru mendung. Aula kecil di rumah Pak Gunawan dihias dengan sederhana namun anggun. Putih dan biru muda menjadi warna dominan. Teguh berdiri di depan penghulu, mengenakan batik tenun dan wajah yang sulit dibaca. Ibunya duduk di barisan depan, terlihat lebih sehat, meski matanya sembab oleh tangis semalam. Raya muncul mengenakan kebaya krem keemasan. Wajahnya tampak sangat cantik yang membuat para tamu terpesona. Penghulu memulai ijab kabul, dan suara Teguh terdengar tegas tapi berat. "Saya terima nikahnya Raya binti Gunawan dengan mas kawin tersebut, tunai." Raya menunduk. Ada air mata di matanya. Tapi bukan hanya haru, ada getir yang menempel di sudut bibirnya. Dia tahu, hari ini bukan kemenangan, melainkan awal dari perjuangan baru. Di malam pertama mereka, suasana hening. Teguh duduk di tepi ranjang, dan Raya masuk dengan langkah pelan. "Aku ingin jujur malam ini," ucap Raya tiba-tiba. Teguh menoleh.
Apa maksudmu? Raya berdiri dari kursi rodanya. Lalu, seperti bunga yang menolak layu, ia berdiri tegak di hadapan Teguh. Aku sudah bisa berjalan, Teguh. Aku memang pernah cacat, tapi setelah menjalani pengobatan dan terapi di luar negeri, aku sudah bisa berjalan normal. Teguh tertegun, nafasnya tercekat. Kenapa kau berbohong? Raya tersenyum pilu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang bisa melihatku sebagai manusia, bukan sebagai orang cacat. Dan hanya kamu yang melakukannya. Hening sejenak. Teguh tak bisa berkata-kata. Aku nggak ingin kamu mencintaiku karena terpaksa. Tapi aku akan menunggumu sampai kamu bisa benar-benar berpaling darinya dan menatapku. Dan malam itu, mereka tidur dalam diam. Namun bukan diam yang kosong, melainkan diam yang mengandung janji tak terucap. Hari demi hari berlalu, seolah waktu sedang menguji janji dalam diam. Sejak malam pengakuan itu, tidak ada yang berubah secara drastis di rumah kecil mereka. Tidak ada drama, tidak ada air mata berlebihan. Raya tetap seperti biasa, menyeduh teh setiap sore, merapikan halaman, tersenyum ketika menyambut Teguh pulang. Tapi kini ia melangkah ke dapur, bukan lagi berputar dengan roda. Langkahnya tenang, wajar, seperti luka yang telah lama sembuh tapi tidak pernah dilupakan. Teguh mengamati semuanya dalam diam. Ada bagian dari dirinya yang marah pada kebohongan kecil itu, pada kenyataan bahwa ia dijadikan semacam ujian. Tapi ada bagian lain yang lebih kuat, rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Kagum pada cara Raya menyembunyikan kesedihannya, pada keberaniannya menunggu tanpa menuntut, dan pada cintanya yang tidak berubah meski tidak pernah dijanjikan balasan. Setiap malam mereka tetap tidur di ranjang yang sama, punggung bertemu punggung. Tidak ada pelukan. Tapi jarak itu perlahan tidak terasa seperti dinding, melainkan ruang untuk berpikir. Bulan demi bulan berjalan. Suatu sore, Teguh pulang lebih awal dan menemukan Raya tengah menata rak buku di rumah baca. Tangan dan matanya sibuk, tapi wajahnya penuh damai. Ada anak kecil menarik-narik ujung bajunya, dan Raya menunduk, menyapa, lalu tersenyum. Bukan senyum dibuat-buat, tapi senyum seorang perempuan yang tidak meminta untuk dikasihani. Dan saat itu, Teguh seperti melihatnya untuk pertama kali. Bukan sebagai perempuan yang dulu cacat, atau perempuan yang membohongi demi menguji cinta, tapi sebagai perempuan yang memilih bertahan, mencintai, dan menunggu tanpa pamrih. Di malam yang sama, Teguh masuk ke kamar setelah lama berdiri di depan pintu. Raya sudah berada di ranjang, membaca buku seperti biasa. Ia menoleh. Aku tahu, kamu belum bisa bilang apa-apa, katanya pelan, dan itu nggak apa-apa. Teguh duduk di tepi ranjang. Aku nggak tahu kapan persisnya, tapi aku sadar hari ini. Raya mematung, bukunya mengambang di pangkuan. Sadar bahwa selama ini yang aku cari sudah ada di sini. Bahwa kamu nggak hanya mencintaiku, kamu merawatku, bahkan sebelum aku tahu aku butuh dirawat. Ia menggenggam tangan Raya yang mulai bergetar ringan. Aku nggak bisa membalas semua hal yang sudah kamu beri. Tapi kalau kamu masih mau menunggu, aku ingin mencintaimu mulai dari hari ini. Dengan utuh mata Raya basah, tapi senyumnya tetap tenang. Seperti senyum yang telah lama menunggu saat itu tiba. Malam itu mereka tidur dalam diam. Tapi kini bukan lagi diam karena jarak, melainkan diam karena tak satu kata pun cukup untuk menjelaskan apa yang telah tumbuh di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka tertidur sambil saling menggenggam tangan. Bukan lagi janji yang tertunda, tapi awal dari cinta yang akhirnya saling bertemu